Halo semuanya, kalau kita ngomongin soal kecerdasan buatan, biasanya pasti cuma ada satu nama raksasa yang langsung kepikiran kan? Ya, ChatGPT. Nama itu tuh udah kan sinonim dari AI itu sendiri. Tapi, coba perhatiin baik-baik deh, karena sekarang ini lagi ada pergeseran tektonik yang luar biasa besar di dunia teknologi kita. Belakangan ini, ada satu nama baru yang pelan tapi pasti mulai mencuri panggung dan benar-benar nantang dominasi raksasa tadi. Namanya adalah Claude. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma sekedar update aplikasi biasa. Ini adalah sebuah evolusi yang dibuat dengan sangat bagus, yang secara mendasar ngerombak gimana cara kita berinteraksi sama mesin. Nah, hal itu ngebawa kita ke kutipan yang satu ini. Coba dengerin. Ini lebih baik dari ChatGPT untuk kebutuhan saya. Wow, dan asal tahu aja, kalimat ini nggak diucapin sama pengguna kasual loh. Ini keluar dari mulut para pengguna tingkat mahir, developer, dan penulis-penulis pro yang emang hidupnya sehari-hari bergantung sama AI. Maksudku, kalau para ahli ini udah mulai bikin klaim berani kayak gini, bahkan rela pindah platform secara permanen, kita pasti tahu dong, ada sesuatu yang besar banget yang lagi terjadi di balik layar. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin alat baru ini begitu spesial? Oke, mari kita bedah. Bagian 1. Siapa sebenarnya Claude itu? Mari kita kenalan. Buat benar-benar paham seberapa revolusionernya Claude, kita harus dengerin cerita awal mulanya yang lumayan dramatis. Jadi, Claude ini diciptain sama perusahaan bernama Anthropic di tahun 2021. Siapa pendirinya? Dario dan Daniela Amodei. Plus, nah ini yang seru, beberapa mantan peneliti senior dari OpenAI. Yah, betul banget, perusahaan yang sama yang bikin ChatGPT. Jadi, beberapa otak brilian di balik ChatGPT ini rela keluar, ninggalin posisinya buat ngebangun sesuatu yang baru dari nol demi satu misi yang beda banget. Bikin AI yang nggak cuma super pinter, tapi punya sistem keamanan yang absolut. Misi keamanan itu diwujudin lewat konsep yang mereka sebut sebagai constitutional AI atau AI konstitusional. Intinya gini, di saat model AI lain sibuk adu otot, mompat tenaga komputasi cuma buat jadi yang paling pinter, Anthropic malah ngambil langkah mundur. Mereka ngelatih cloud pakai sebuah konstitusi, semacam prinsip-prinsip nilai yang tertulis jelas. Pendekatan ini tuh bener-bener memisahin antara kemampuan teknis mentah sama keamanan yang disengaja. Jadi AI ini udah tahu persis mana batasan etikanya dari sejak dia baru lahir atau dilatih. Dan kompas moral ini dibangun di atas 3 pilar utama. Helpful atau bermanfaat, harmless atau nggak berbahaya, dan honest atau jujur. Kedengarannya simple ya, tapi percaya deh, 3 hal ini ngubah segalanya. Daripada si AI ini nebak-nebak apa yang benar atau salah dari jutaan data acak di internet, Claude gerak pakai kompas internal ini. Hasilnya, kita dapat AI yang konsisten ngebantu tanpa ngelanggar batas dan jawabannya jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dibanding model konvensional lain. Lanjut ke bagian 2, kita bakal bahas apa aja sih keunggulan unik yang dipunya Claude ini. Terus, gimana fondasi etis tadi kelihatan di dunia nyata? Coba lihat angka ini. Ratusan ribu. Ini adalah jumlah kata yang bisa ditelan dan diproses sama Claude dalam satu waktu secara bersamaan. Atau istilah kerennya di dunia AI itu context window. Ini bener-bener game changer, teman-teman. Bayangin deh, kamu nggak cuma masukin 2 atau 3 paragraf. Kamu bisa ambil satu buku novel utuh, dokumen hukum yang tebelnya minta ampun, atau ribuan baris kode program, dan kamu lempar semuanya ke satu obrolan sama Claude. Dia bisa nganalisis semuanya sekaligus, tanpa lupa konteks awalnya. Kapasitas memorinya bener-bener gila. Nah, fitur teknis luar biasa tadi langsung ngejawab kenapa banyak banget orang yang pindah. Kalau kamu itu penulis, jurnalis, atau developer, hal-hal ini pasti ngena banget. Pertama, gaya bahasa Claude tuh kerasa natural banget, hangat, dan lebih manusiawi. Nggak kaku kayak robot ngomong. Kedua, dan ini krusial, Claude jujur kalau dia nggak tahu jawabannya. Ini nurunin banget resiko halusinasi, alias momen di mana AI ngarang bebas tapi sok meyakinkan. Dan yang ketiga, kemampuan mikir logis dan ngodingnya selalu ada di level teratas di industri saat ini. Sekarang masuk ke bagian 3, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Claude versus ChatGPT. Mari kita bandingin secara jujur. Kalau kita jajarin dua-duanya dan kita lihat secara objektif, kelihatan banget kalau nggak ada pemenang mutlak di sini. Di satu sisi, Claude itu jawarannya buat nulis kreatif yang panjang, bedah dokumen yang super rumit, ngejelasin kode sampai ke akar-akarnya, dan ngobrol dengan nuansa yang enak. Tapi di sisi lain, ChatGPT masih jadi raja dengan ekosistem pluginnya yang masif, bisa bikin gambar pakai DALL-E, jago logika matematika tingkat dewa, dan tentu aja komunitas penggunanya raksasa banget. Intinya dua-duanya kuat, tinggal pinter-pinternya kita aja milih alat yang pas buat kerjaan kita. Bagian 4. Rahasia lonjakan popularitas Claude. Kenapa tiba-tiba semua orang ngomongin dia?
Gimana ceritanya AI yang tadinya semacam rahasia kalangan elit ini tiba-tiba meledak ke publik? Ini nggak terjadi dalam semalam loh, ada katalisnya. Semuanya meroket waktu peluncuran keluarga Cloud 3, yaitu Haiku, Sonnet, dan Opus. Model-model ini bikin geger industri, karena di banyak tes, mereka berhasil ngalahin GPT-4. Terus, karena mereka punya fondasi keamanan yang ekstra ketat tadi, perusahaan-perusahaan besar mulai pakai cloud besar-besaran, karena mereka butuh rasa aman buat data sensitif mereka. Belum lagi, omongan dari mulut ke mulut di kalangan profesional AI itu kencang banget, bikin momentumnya makin nggak kebendung. Dan ini dia yang nunjukin seberapa seriusnya ancaman cloud buat para raksasa. Amazon dan Google nggak cuma duduk nonton dari pinggir lapangan, mereka nyuntikin miliaran dolar, ya miliaran dolar langsung ke Anthropic. Waktu perusahaan teknologi paling gede sedunia rela buka dompet selebar ini, itu adalah sinyal keras buat pasar. Mereka sadar banget kalau teknologi Anthropic ini bukan cuma sekedar alternatif lucu-lucuan, tapi ancaman nyata yang bisa ngeruntuhin dominasi OpenAI. Terakhir, bagian 5. Gimana masa depan persaingan AI ini ke depannya? Dengan uang triliunan rupiah yang ngalir setiap bulan dan model AI yang makin pintar tiap minggunya, ujungnya bakal kemana buat kita? Nah, yang paling menarik di sini adalah kita lagi ngelihat persaingan filosofi, bukan cuma adu spesifikasi komputer. OpenAI gaspol di kecepatan dan bikin ekosistem. Google fokus masukin AI ke layanan yang emang udah kita pakai tiap hari. Sementara Anthropic, mereka tetap teguh sama prinsip keamanan dan keandalannya. Dan tahu nggak, persaingan gila-gilaan dari perusahaan-perusahaan ini justru ngebawa keuntungan buat kita, ngebuka jalan buat inovasi-inovasi paling keren di dunia. Jadi, pada akhirnya kita hidup di era di mana teknologi berevolusi jauh lebih cepat dari apa yang pernah kita bayangin. Nggak ada momen yang lebih pas buat mulai nyoba-nyoba selain sekarang. Setelah dengar gimana mereka dibangun, fitur unggulannya, dan visi di baliknya, nah pertanyaannya sekarang buat kamu. Kamu masuk ke tim cloud yang natural dan tajam buat analisis, atau kamu setia di tim ChatGPT yang serba bisa? Atau malah kamu gabungin dua-duanya? Coba deh dipikirin, tes langsung alat-alatnya dan rasain mana yang paling pas buat ngedongkrak produktivitas kamu. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.